Baik, tadi kan kita bahas tentang wudhu nih dari apa? Dari pengertiannya, praktiknya dan doa-doanya. Sekarang kita masuk yang kedua, itulah tayamum. Tayamum ini adalah toharoh atau bersuci tanpa adanya air. Jadi jika kita tidak menemukan air, seperti hanya kayak dalam gersang ataupun dalam tidak ada diturunkan hujan, atau dalam perjalanan tidak menemukan air, itu kita menggunakan tayamum. Jadi rukun-rukun dari tayamum ini, yang pertama itu niat. Apa niat tayamum ini? Nawaitu tayamumal istibahati sholatil fardo lillahi ta'ala. Kemudian setelah membacanya itu mengusap muka dengan debu tanah sebanyak 2 kali, kemudian mengusap 12 tangan hingga siku-siku ini, kemudian memindahkan debu anggota kepada yang diusapkan. Yang terakhir itulah tertib. Tertib dengan sesuai dengan urutan gerakannya. Kemudian sekarang kita akan praktek nih bagaimana cara tayamum. Sebelum kita bertayamum, yang perlu kita siapkan yang pertama adalah debu. Debu ini tidak harus kita pergi ke tanah itu yang dengan tumpukan debu, tidak. Cukup kita temukan seperti ada yang di dinding, debu-debu yang melekat gitu. Nah, jadi bisa kita gunakan debu-debu yang di sana. Pertama, baca basmalah dengan niat tadi, kemudian renggangkan jemari-jemari, tempelkan ke debu ke tempat yang kita temukan tadi, hingga melekat ke jari-jari kita. Seperti ini, kita tempelkan kepada debu itu. Jika sudah, angkat kedua tangan, lalu tiupkan. Tapi tiupnya di berlainan arah. Jika kita mengambil di sebelah sini, jadi kita meniup itu sebelah kanan berarti begitu. Seperti itu. Jika sudah, kita niat nawaitu tayammuma listibahati salatil fardu lillahi ta'ala. Kemudian debu ini kita usapkan ke telapak tangan dari telapak tangan tadi kita usapkan ke muka secara merata. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita bersihkan debu-debu yang ada tadi, kita bersihkan. Kemudian kita ambil lagi debu yang sebelah tadi, kemudian kita tiup kembali. Kemudian kita lanjut ke tangan-tangan seperti ini, kemudian langsung ke sebelah kiri seperti ini. Jika sudah, baru kita bacakan doa setelah tayamum, sama halnya dengan doa wudhu tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Seperti itu, kawan-kawan. Inilah cara-cara untuk wudhu dan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembahasan praktek ibadah. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang toharoh, tentang bersuci. Jadi, pada kali ini kita akan membahas praktek wudhu dan tayamum. Ini sudah satu dari toharoh tadi. Jadi, sebelum kita masuki praktek wudhu dan tayamum, kita akan membahas tentang pengertiannya dulu. Pengertian wudhu dan tayamum, rukun-rukunnya, dan sebagainya. Biar kita lebih paham tentang wudhu dan tayamum. Silakan lihat dan pahami video setelah ini. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu menurut bahasa berarti bersih, bagus, dan elok. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah menghilangkan hadas kecil dengan cara menggunakan air yang bersih pada anggota wudhu. Itu pada wajah, kedua tangan, kepala atau rambut, dan kedua kaki. Kemudian, apa sih rukun-rukun dari wudhu ini? Yang pertama itu adalah niat. Itu pasti ya, segala pekerjaan itu kita mulai dengan niat. Kemudian yang kedua itu membasuh atau mengusap anggota wajib wudhu. Yang mana aja sih anggota wajib wudhu nih? Nih, ada dalam Al-Quran yang menyebutkan anggota-anggota yang wajib dikenai wudhu.
Yang mana yang berbunyi ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من خرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم tashkurun. Yang mana yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air dan atau menyentuh perempuan atau lawan jenis, maka kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa tahu kita mana aja sih anggota yang wajib dikenain wudhu. Pertama itu seluruh bagian muka. Kemudian kedua tangan sampai ke kedua siku-siku. Kemudian yang ketiga itu kepala, baik seluruhnya maupun sebagian daripadanya. Kemudian ketiga itu kaki sampai dengan kedua mata kaki. Yang kelima itulah tertib. Jangan kaki dulu, tapi sesuai dengan yang sudah disampaikan. Begitu. Baik, untuk sekarang kita akan praktik bagaimana cara berwudu. Sebelum kita berwudu, kita harus menyiapkan air. Boleh dengan air yang mengalir dari keran, atau bisa juga air yang sudah ada dalam bak. Jadi kita bisa gunakan gayung seperti ini. Jadi kita ambil airnya, jadi kita begini atau pegang tangkainya seperti ini, bisa juga lewat sini. Tapi tidak boleh mengambil airnya langsung dalam gayung. Kenapa? Karena kalau kita mengambil air langsung dalam gayung, itu bisa jadi air yang kita buat wudhu itu masuk ke dalam gayung ini. Jadi air ini dinyatakan air mustakmal atau air yang sudah digunakan. Jadi itu kan makruh jadi hukumnya. Jadi bisa pakai ini, bisa kayak gini, bisa juga seperti ini begitu. Oke, untuk air sudah. Kemudian untuk cara yang pertama itu dengan niat dalam hati. Jadi itu nggak usah diucapkan, cukup dalam hati kalau kita niat untuk berwudu. Yang kedua itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mencuci kedua telapak tangan kita dengan menyela-nyela jari sebanyak 3 kali. Kemudian setelah mencuci tangan, itu kita berkumur dan beristinsyak. Bagaimana caranya? Dengan memasukkan air ke dalam mulut, kemudian berkumur, kemudian dikeluarkan. Untuk istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung. Seperti itu, kemudian dikeluarkan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali juga. Kemudian selanjutnya setelah berkumur atau beristinsyak, itu membasuh muka.
membasuh muka, bagian mana aja yang harus dibasuh itu dari batas muka itu dari pangkal tumbuhnya rambut atas ini sampai ke pinggir samping telinga. Kemudian sampai ke dagu ini. Jadi kita cuci seperti ini sampai seluruh bagian muka ini kena sebanyak 3 kali. Kemudian setelah muka itu membasuh tangan. Nah, tadi kan sudah disampaikan dahulukan bagian kanan setelah kiri. Jadi kita cuci tangan sebelah kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Bagaimana caranya? Bisa kita dari ujung jari sampai ke siku, kemudian kembali sebanyak 3 kali. Bisa juga dari siku ke ujung jari. Kan kadang kalau kita menggunakan air yang mengalir itu kayak gini seperti ini. Begitu. Sebanyak 3 kali dari kanan ke kiri. Begitu sebanyak 3 kali. Kemudian setelah tangan itu mengusap kepala. Itu dari depan itu sampai ke belakang, kemudian belakang ke depan lagi begitu. Sebanyak 3 kali ke depan, ke belakang, kemudian ke depan. Kemudian setelah kepala itu telinga. Nah, kemudian membasuh telinga itu memasukkan jari telunjuk ke dalam. Nah, jadi kita bisa membersihkan langsung bagian telinga. Jadi yang jempol ini itu di belakang telinga. Begini nanti bentuknya. Begitu. Kemudian setelah telinga itu bagian kaki. Baik untuk kaki, itu kita bersihkan dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali dengan cara mencuci mata kaki dan menyela-nyela jari jemari kaki ini. Seperti ini. Sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali dari kanan ke kiri gitu seperti ini. Jadi jemar-jemarnya itu kita masukkan agar seluruh bagian kaki ini bersih. Baik setelah membasuh kaki, terakhir itu mengucapkan doa setelah wudhu. Bagaimana apa doanya? Itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau bisa juga Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Seperti itu. Ini adalah contoh dari wudhu. Dan tadi kan itu prakteknya nih, apa aja gerakan-gerakannya. Jadi ada juga nih, ada sunnah doa dari setiap gerakan wudhu. Biar kita bisa lebih fokus dan bisa lebih menikmati setiap gerakan wudhu. Yang pertama tuh, ketika membasuh telapak tangan, itu kita bisa membacakan Allahumma faz yadayya min ma'asika kulliha. Apa arti ayat ini, doa ini? Ya Allah, peliharakanlah tanganku dari segala berbuat maksiat kepadamu. Kemudian ada juga berkumur-kumur, ada doa juga yang mana doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukurika. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku tetap berzikir, mengingat Engkau dan bersyukur. Kemudian ketika menghirup air tadi atau istinsyak itu dengan membacakan Allahumma arihni ra'i'al jannah. Ya Allah, ciumkanlah oleh olehmu untukku akan wangi-wangian surga. Kemudian yang keempat tuh ada doa membasuh muka. Itu doanya Allahumma bayyid wajhi yadai tabayadu wujuh watas wadu wujuh. Yang mana ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari diputihkannya wajah manusia dan dihitamkan wajah setengahnya. Kemudian ada juga doa untuk basuh tangan. Tadi dari sini ke sini itu dengan membacakan Allahumma tibi kitabi biyamini wa hisaban yasiran.
Ya Allah, berikanlah kelak suratan amalku pada tangan kananku dan berhisaplah ia dengan berhisapan yang sedikit. Kemudian ketika membasuh tangan kiri itu Allahumma la ta'ti bi kitabi bishimali wala min wara'a zohri. Ya Allah, jangan engkau berikan suratan amalku pada tangan kiriku dan jangan dari belakangku. Kemudian membasuh kepala tadi, Allahumma harim sya'ri wa basyari ala nari. Ya Allah, jauhkanlah rambutku ini dari kulit badanku dari api neraka. Kemudian ketika membasuh telinga tadi itu Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una nal qawla biyattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku seperti mereka yang mendengar kata-kata yang baik dan mengikuti akan mereka yang sebaik-baiknya. Kemudian ketika kita membasuh kaki tadi, itu Allahumma sabit qadami ala sirati yauman tazilu bihil aqdami. Ya Allah, tegakkanlah kiranya kedua kakiku itu di atas titian pada hari yang banyak tergelincir kaki manusia. Begitu ya, kawan-kawan semua itu sekilas dari tentang wudhu, dari rukunnya, praktiknya, dan doa-doa di setiap gerakannya. Baik, tadi kan kita bahas tentang wudhu nih dari apa? Dari pengertiannya, praktiknya, dan doa-doanya. Sekarang kita masuk yang kedua, itulah tayamum. Tayamum ini adalah toharoh atau bersuci tanpa adanya air. Jadi jika kita tidak menemukan air, seperti halnya kayak dalam gersang ataupun dalam tidak ada diturunkan hujan, atau dalam perjalanan tidak menemukan air, itu kita menggunakan tayamum. Jadi rukun-rukun dari tayamum ini, yang pertama itu niat. Apa niat tayamum ini? Nawaitu tayamumal istibahati sholatil fardo lillahi ta'ala. Kemudian setelah membacanya itu mengusap muka dengan debu tanah sebanyak 2 kali, kemudian mengusap dua belah tangan hingga siku-siku ini, kemudian memindahkan debu anggota kepada yang diusapkan. Yang terakhir itulah tertib. Tertib dengan sesuai dengan urutan gerakannya. Kemudian sekarang kita akan praktek nih apa aja bagaimana cara tayamum. Sebelumnya, sebelum kita bertayamum, yang perlu kita siapkan yang pertama itu adalah debu. Debu ini tidak harus kita pergi ke tanah itu yang dengan tumpukan debu, tidak. Cukup kita temukan seperti ada yang di dinding, debu-debu yang melekat gitu. Nah, jadi bisa kita gunakan debu-debu yang di sana. Pertama, baca basmalah dengan niat tadi, kemudian renggangkan jemari-jemari, tempelkan ke debu ke tempat yang kita temukan tadi, hingga melekat ke jari-jari kita. Seperti ini, kita tempelkan kepada debu itu. Jika sudah, angkat kedua tangan, lalu tiupkan. Tapi tiupnya di berlainan arah. Jika kita mengambil di sebelah sini, jadi kita meniup apa itu sebelah kanan berarti begitu. Seperti itu. Jika sudah, kita niat nawaitu tayammuma listibahati salatil fardu lillahi ta'ala. Kemudian debu ini kita usapkan ke telapak tangan dari telapak tangan tadi kita usapkan ke muka secara merata. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita bersihkan debu-debu yang ada tadi kita bersihkan. Kemudian kita ambil lagi debu yang sebelah tadi, kemudian kita tiup kembali. Kemudian kita lanjut ke tangan-tangan seperti ini, kemudian langsung ke sebelah kiri seperti ini. Jika sudah, baru kita bacakan doa setelah tayamum sama halnya dengan doa wudhu tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Seperti itu, kawan-kawan. Inilah cara-cara untuk wudhu dan tayamum.
Baiklah, mungkin untuk pembahasan kali ini kita sampaikan sampai di sini saja, untuk pembahasan wudu dan tayamum. Kita akan membahas materi lain lagi di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.